terdengarnya seperti kita nggak boleh menolong orang lain. Jangan berpikiran sempit. Kenapa? Dalam agama Buddha kita senantiasa mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Dalam hal ini mungkin terlihatnya seperti kontradiktif, bertentangan, tetapi tidak sama sekali. Dalam Dhammapada syair 166, janganlah karena demi kesejahteraan orang lain, lalu seseorang melalaikan kesejahteraan sendiri. Setelah memahami tujuan akhir bagi diri sendiri, hendaklah ia teguh melaksanakan tugas kewajibannya. Bapak Ibu sahabat muda, kita memang harus membantu orang lain yang membutuhkan. Kita wajib memberikan bantuan. Kita wajib berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Namun demikian, kita pun punya tujuan. Apa yang ingin kita gapai? Pastinya tujuan akhir umat Buddha adalah untuk mencapai pembebasan. Oleh karena itu, kita belajar agama Buddha, melatih untuk melepaskan keterikatan terhadap harta benda ataupun keegoan. Makanya ketika ada peluang untuk memberikan dana, ayo kita jalankan dana. Apalagi kelasnya dana paramita, dengan hati yang ikhlas kita memberikan tanpa pamrih sedikit pun. Lalu sila kemoralan kita latih. Bagaimana kita bisa mengembangkan ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, kita pun punya tanggung jawab untuk kesejahteraan kita sendiri dalam hal pengembangan batin. Ya, misalnya di saat ada kegiatan ibadah, kebaktian umat Buddha, hadir, datang, Romo. Kalau pada saat yang sama kita ada undangan ke pesta, bagaimana Romo? Kita pilih yang terbaik. Ya, tentu ya, pada suatu ketika kita memang dalam kondisi yang benar-benar harus hadir dalam pesta itu. Misalnya kita memimpin doa, atau mungkin terundang karena teman yang sangat khusus buat kita, silakan. Tetapi nggak tiap minggu kan? Nah, kalau pada hari-hari minggu kita harus kebaktian. Ingat, kita punya tanggung jawab moral. Apa? Saya harus mengembangkan batin saya. Nah, saat kebaktian, ayo datang kebaktian, di mana kita bisa mengulangi khotbah-khotbah Buddha dengan membacakan Parita Sutra atau Keng. Dengan kebaktian kita bisa mendengarkan Dharma pada saat yang sesuai. Dengan hadir ke wihara, kita juga bisa teman-teman sedharma, baik sesama umat ataupun pandita atau anggota sangga, kita bisa saling berdiskusi Dharma. Manfaatkan. Jadi para sobat muda, pada saat kita harus melatih untuk latihan atas sila atau mungkin latihan vegetarian, ayo berlatih. Demi apa? Demi pengembangan batin kita sendiri. Ini kita harus mengutamakan latihan itu. Tentu ya, tidak menghalangi jam kerja kita. Kalau saat kerja kita memang bekerja memenuhi kewajiban kita sebagai pegawai, sebagai seorang yang memang memimpin perusahaan, karena apa? Itu adalah tanggung jawab kita, harus kita kerjakan dengan seoptimal mungkin. Maka itu Bapak Ibu sahabat muda, dalam hal tanggung jawab
kesejahteraan kita. Ya, misalnya kesejahteraan terhadap tubuh kita. Saatnya istirahat, tidur. Kenapa? Demi kesehatan jasmani ini. Pada saat refreshing, jalan-jalan rekreasi, silakan. Juga untuk kebahagiaan, ya. Jadi kita manfaatkan. Semuanya adalah demi kesejahteraan diri dan orang lain. Namun jangan berpikir sempit. Wah, kalau gitu kita egois dong, memikirkan kesejahteraan sendiri. Bukan. Ada saatnya kita membantu orang lain. Dan ada saatnya kita pun memberikan kesejahteraan bagi diri kita. Untuk istirahat, untuk belajar. Belajar juga perlu bagi kita untuk pengembangan diri, ya. Apalagi seorang penceramah, seorang dharma duta. Kalau tanpa belajar, maka kita akan ketinggalan. Para pendengar pun ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru. Para pendengar pun ingin mendapatkan hal yang surprise, yang segar. Jangan sampai waktu kita berceramah, umatnya pada ngantuk, umatnya bosan mendengarkan kita menyampaikan bimbingan dharma. Inilah hal yang perlu. Jadi boleh kita punya prinsip, saya mengajarkan ini karena saya sudah kuasai sekali. Menguasai sekali, tapi bila materinya itu saja, maka akan membosankan. Ayo kita gali ilmu-ilmu Buddha Dharma yang begitu banyak, begitu luas, begitu dalam. Kita ambil lalu sampaikan dengan bahasa yang ringan. Semoga uraian Dharma ini dapat menjadi modal kita untuk belajar. Oh, saya pun mau belajar juga. Ingat, para pendengar pun butuh meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Dharma, kesejahteraan dalam tindakan, kesejahteraan dalam ucapan. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.